buat seorang perempuan asing yang diantar ke pelabuhan semata karena selama beberapa hari bersama kami menjalin apa yang tak menjanjikan. Di pelabuhan yang dikepung melankoli, di antara bau bacin dan cemas kecopetan, ku lepas kau ke negerimu di utara. Ku cium pipimu kiri kanan, angin berkesiur di telingaku. Ku tepuk pundakmu, angin menggerai anak-anak rambutmu. Aku suka negerimu, tapi aku tak ingin tinggal. Aku takut harus memeluk satu agama dan percaya bahwa surga ada di akhirat. Aku ingin kembali ke negeriku, tempat surga sedang dibangun, katamu. Manuskrip Gadis Bertubuh Manis dari sekitar tahun 1789. Apakah yang lebih kecil selain pantai yang mendaratkan banyak kapal berisi penjajah, penyiar agama, dan tikus? Dulu ia menyambut Cornelis Firman dan Arum Palaka yang datang menghancurkan kerajaan Goa dan Tallo. Aku terkenang pantai ini yang tak pernah henti mengandung penindas. Ia pula yang melahirkan aku di atas pasirnya tengah malam itu sebelum aku berkata, tubuhmu manis beraroma nira, hingga aku yang kepayang selalu tersesat di jalan pulang. Sungguh sulit untuk tak mengenangmu, katamu suatu pagi, berkemas siap berlalu. Keraton Susuhunan Surakarta. Presiden senior itu amat suka membaca kitab suci sambil kau mendirikan kemaluannya. Apakah yang lebih kecil selain pantai? Di dermaganya ia membuat peluk terlerai, memaksa tangan harus melambai, menyebabkan air mata berderai. Sungguh sulit untuk tak mengenangmu, katamu, seperti menyimpulkan sengsara. Makassar 2010. Ada keterangan mengenai Van Rijn de Parkelaar, ada bisa dilihat di buku yang company-nya Boxer. Ternyata beberapa budak yang di Keraton Susuhunan ketika itu adalah perempuan-perempuan dari Sulawesi. Orang Bugis itu ada di banyak tempat di Nusantara maupun di luar Nusantara. Bukan semata-mata karena orang Bugis itu ke laut, tetapi antara lain karena kerusuhan di Sulawesi dan perbudakan. Kita tampilkan penyair dari Gresik. Bagaimanakah pandangannya mengenai pantai dan laut? Karena dia lahir di tepi pantai dan laut Gresik. Mardi Luhung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Dari laut. Puisi ini dibentuk dari laut dan segenap yang hidup di dalamnya, juga yang telah menjadi cahaya dan melayang di permukaan sambil memanggili sebaris nasibnya yang selalu berada segaikan di depannya. Dan karena dibentuk dari laut,
Puisi ini tak akan meminta apa-apa kepadamu, karena kelak kau akan tahu jika tubuhmu juga milik laut dan akan kembali juga ke dalam pangkuan laut, rengkuan laut. Laut beku, laut hangat, dan laut dingin itu cuma bagian titik mula. Setelah ada yang bergerak dan berkata dengan teriakan, seperti penari mistik yang berteriak ketika debutnya terhenti sebab semestanya telah terbentang. Terbentang seperti laut yang tak pernah kau lihat di dalam waktu-waktumu kecuali kau pejamkan segenap indramu. Dan melihatnya seperti melihat hatimu sendiri, hatimu yang juga laut, hatimu yang juga berlimpah seperti laut, laut yang di atasnya setiap kapal telah kau lepas dan sekian sisa yang kau makan akan kau buang pada kedalamannya yang tak terukur. Gresik 2007. Iya. Ini sebuah laut yang lucu. Judulnya Tepi. Aku berada di lautan puisiku. Lautan itu tak bertepi. Aku menangkap ikan kambun kuning, tapi aku malah dapat yang hitam, ikan kambun hitam. Dari ikan kambun hitam aku menyuling cat yang berliter-liter. Aku ingin mengecat semuanya agar menjadi hitam seperti dekor tonil tentang bapak yang selalu berganti kulit. Di dalam tonil aku mengelem rambutku, memasang sayap dan tengkurap di atas meja. Di depanku telah masuk toko garam gunting 9 bulan. Kata toko itu, mainkan aku dengan yang selalu merapikan celana dalamnya yang persis di depannya ada gambar mawar di silang tengah. Aku buru-buru melengos, lalu aku memberinya tikus. Jangan masukkan tikus ini ke kepalamu, sedaku. Terus terbang ke bulan, terbang di atas kepala para pengendus yang berseluruh. Aku telah menemukan. Di bulan, aku merasa rindu rumput, tapi rumput telah menjelma jumput. Aku ingin digambar, tapi siapa yang akan menggambar? Dan aku juga merasa rindu sepedaku, rindu pada bannya, rindu pada tanah yang menempel di bannya, tanah yang telah menumbuhkan mambang dan yang rajin menggali kuburan. Tapi segenap ada yang dikubur. Mengapa wajahku yang selalu tampak? Aku pun berbicara pada diriku sendiri, dan aku teringat pada sahabatku yang telah menjual ginjalnya, sahabatku yang pusing ketika mendengar pidato begini. Aduh, jangan ribut, ini negara bukan pasar. Dan kata sahabatku itu, Om, itu dengus kerbau kan? Aku pun jadi tersenyum. Senyumku demikian datar, sedatar kaki ibu yang melayang, kaki ibu yang keluar dari malam, kaki ibu yang cemerlang, dan kaki ibu yang mengajari aku agar berdandan. Oh, tanyakan, apa aku mau ke pesta? Sayangnya, di bulan tak ada pesta, sedangkan di bumi, lihatlah, lautan puisiku semakin tak bertepi. Gresik 2008. Siapa yang mengaduk terus dari pagi ombak pun tumpah ruah, puting beliung datang, layar-layar berterbangan, perahu karam, tak ada nelayan, tak ada sayang, tak ada nelayan, tak ada sayang, oh, tak ada. Siapa yang meniup topang, tadi pagi sang awan pun menghitam langit.
isi dengan judul Subuh Penghabisan. Kiai Masuri, alhamdulillah. Yes, saya gimana ngomongnya? Tapi ada 3 hal. Yang paling serius itu kenapa saya menulis tentang laut. Kalau nggak nulis laut, menulis apa lagi gitu kan? Menulis gunung, lembah, jurang, ngarai dan sungai itu pasti dikalahin lah sama teman-teman dari Jawa. Karena itu saya pilih nulis laut biar nggak ada, nggak banyak orang yang nulis. Itu yang paling serius. Biar nggak sama aja sama yang lain. Karena kalau nulis dengan Memperingan saingan berarti. ya, biar nggak ada saingannya gitu kan. Itu paling serius. Yang kedua soal kenapa menulis laut ini soal kebetulan gitu ya. Karena di mana-mana laut itu di kampung saya dan itu memaksa kita untuk selalu berurusan dengan laut. Jadi kalau di Ternate itu orang turun ke laut dari dulu. Sekarang itu 3 hal. Pertama untuk menangkap ikan. Yang kedua di zaman kolonial itu untuk merampok kapal-kapal Belanda, dan itu berlangsung sampai dengan masuknya kapal uap baru selesai karena perahu-perahu mereka sudah tidak bisa lari kalau diburu oleh kapal uap. Dan yang ketiga untuk berperang, karena kebetulan Sultanan Ternate adalah sultanan atau negara maritim yang panglima angkatan bersenjatanya, panglima tertingginya adalah panglima angkatan laut, dan kami tidak punya angkatan darat. Oleh karena itu semua prajurit harus bertempur dari laut. Karena kalau di darat kan cuma 45 km mau ngapain gitu kan, nampung orang segitu banyak, nggak bisa ya. Bagi teman-teman yang udah ke Ternate tahu lah, keliling Pulau Ternate itu 45 km dengan sekitar ya 45 sampai 60 menit lah sampai lagi. Oleh karena itu kemudian keadaan dan kondisi itu memaksa kami untuk selalu berurusan dengan laut. Yang ketiga yang sangat remeh-temeh saya kira soal filsafat Ternate. Jadi orang-orang Ternate itu percaya bahwa pada satu waktu ketika segala sesuatu belum ada, dalam bahasa Ternate disebut Tomauwa Hangmoju Koga Ida di Sosira. Jadi pada satu waktu di mana segala sesuatunya belum terjadi, apa yang sudah ada di luar. Nah, dan kami percaya bahwa ketika itu yang ada hanya Allah dan Nur Muhammad dan tempatnya di Bahrul Jauhar. Nah itu kemudian yang secara tidak serius melatari pola pikir orang-orang Ternate dalam memberikan simbol maupun membentuk sistem pemerintahan maupun menata pola hubungan sosial. Tadi banyak menceritakan pengalaman saya proses kreatif gitu. Saya kira juga menarik untuk ini. Saya juga ambil bagian tentang proses kreatif sedikit. Terus terang pada awal penulisan puisi saya tidak punya pandangan yang terlalu spesifik gitu ya. Misalnya saya harus menulis tentang laut, tentang apa ya. Pertama mungkin tapi memang banyak kecenderungan saya menulis tentang laut. Dan ini semacam dorongan bawah sadar atas pengalaman yang memang hidup di laut. Jadi kampung saya itu di pantai barat Sumatera, sebuah kabupaten di selatan Teluk Bayur gitu, yang memanjang lebih dari 200 km sampai perbatasan Bengkulu di Bengkulu. Itu saya membaca puisi, saya bilang bahwa saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai penyair laut gitu ya. Tetapi begitu ada undangan dari acara ini, saya seperti tersadar gitu ya, bahwa iya ya ternyata puisi-puisi saya itu memang selalu laut gitu. Saya seperti disadarkan oleh tema ini, karena sebelumnya saya memang tidak pernah merasa bahwa sama mungkin dengan Raudal, tidak pernah merasa bahwa saya menulis harus tentang laut, tidak. Karena memang sejak kecil saya memang bergaul dengan laut. Di kampung saya itu dulu yang sekolah tidak banyak. Saya salah satunya yang punya keinginan besar untuk sekolah, dan sekolah itu ada di provinsi. Tinggal saya di kabupaten, kecamatan, di desa yang sangat kecil. Untuk mencapai provinsi saya harus melewati Selat Malaka, kemudian menyusuri Sungai Siak yang sangat panjang, berkelok-kelok, dan itu harus menggunakan pompong namanya. Nggak tahu di tempat lain, tapi di tempat kami namanya pompong, yang itu kapalnya perahu yang bermotor tetapi sangat lambat.
itu bukan untuk apa ya, untuk transportasi lalu lintas laut, tidak, itu untuk angkat barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli dari provinsi kemudian dijual di desa. Nah, saya sekolah menumpang itu selama 3 hari 3 malam di laut itu. Jadi saya merasakan bagaimana Pompong itu malam, siang, malam lagi, kemudian merasakan bagaimana masak di kapal, mandi di kapal, berak di kapal, di perahu maksudnya ya, di Pompong itu. Dan bagi saya rupanya itu memberi pengalaman yang sangat berharga sampai sekarang. Terutama ingatan-ingatan saya tentang laut, tentang sungai, dan tentang ikan. Kita punya peradaban. Penyair dari 8 kota di Indonesia itu mendayu-dayu semuanya. Pipi Lestari, Riki dan Panan Putra, itu mendayu-dayu semua. 8 dari itu representasi saja dari 8 kota di Indonesia. Menurut saya itu realitas generasi kita sekarang dari keserakahan panjang yang kita alami. Laut itu yang di banyak buku-buku dan di buku-buku pelajaran yang kita yang indah, kaya, itu kan kemudian bukan sesuatu yang sebenar-benarnya demikian. Ketika saya sekolah misalnya di SD, SMP, ya pelajaran geografi kita itu hutan, kita kaya dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama, Bob Hasan itu ketika itu membabat habis kita punya hutan. Yang begitu-begitulah saya kira persoalannya. Kita kemudian menjadi tahu bahwa pantai kita itu bukan sesuatu yang cuma indah, tetapi dari permukaannya itu datang segala bencana, penjajah, penyiar agama. Bayangkan bagaimana agama yang datang dari jauh itu memporak-porandakan kita punya peradaban. Buku ini adalah kumpulan puisi yang juga mengenai laut karena judulnya Slopeng. Slopeng itu adalah sebuah pantai yang indah di Madura. Supaya bervariasi, saya minta juga penyair Cahyono Wit dari Ngawi untuk menjadi pemandu seperti tadi, memandu peluncuran bukunya Bung Teng Sucahyono ini. Mungkin ya Anda sedikit ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ya, saya persilakan Bung Cahyono Widya meluncurkan bukunya Dr. Teng Sucahyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kawan-kawan penyair, kita bertemu di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Vidi dan Mas Ka'wi. Ada seorang kawan yang dia tinggal di Malang. Dia lahir di Jember dan kalau dilihat tinggalnya di Malang, dia sangat jauh dengan laut. Profesinya juga tidak berhubungan sama sekali dengan kebaharian. Ilmunya juga tidak ada hubungannya sekali dengan bahari. Dia adalah dosen dan doktor sastra, tetapi dia menulis puisi yang bertajuk Slopeng sebagai sebuah latar, sebuah pantai yang indah. Nah, saya tidak tahu mengapa dia menulis puisi dengan nafas bahari. Barangkali bahari itu memiliki, kita sebagai orang Nusantara memiliki genetika bahari. Jadi diam-diam darah kita mengalir nuansa bahari di situ. Lalu bagaimanakah warna bahari pada sajak-sajak Pak Tengsu ini? Marilah kita panggil Pak Tengsu untuk bacakan 1-2 sajaknya, kemudian kita berdiskusi tentang yang berkaitan dengan sajak-sajaknya. Silakan tampil Pak Tengsu Dayono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau pas jadi penulis puisi semacam ini memang sebutan gelar itu nggak nyambung sama sekali ya. Jadi sehingga malah sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Maka jangan dibiasakan sebetulnya untuk
membawa nama gelar dalam konteks karya semacam ini. Saya khawatir nanti malah apa yang Anda bayangkan ternyata tidak tampak di dalam teks puisi yang saya tulis. Puisi ini saya tulis bukan dalam rangka membuat puisi laut, sama sekali tidak ya. Saya kenal Slopeng ini karena memang sudah bertahun-tahun mengajar di Madura, dan saya juga bukan orang Madura. Akibatnya Slopeng ini menjadi Madura dengan rasa orang Jawa, sehingga mungkin saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang pelaut, tetapi saya adalah seorang asing yang datang ke Madura dan menikmati eksotisme dari Madura itu. Karena itu nanti kalau kelihatan sangat romantis, sangat seksi, ya itu memang puisi-puisi yang saya tulis berdasarkan bagaimanakah kita memandang Madura. Saya memandang Madura. Saya bacakan Slopeng 10. Angin kurindu riang gelombang mengguyur tubuh pada pantai saat subuh. Zikir yang dinyanyikan pohon-pohon siwalan merambati rambut yang terkilar sepanjang pantai. Aku pun bergulingan pada permadani pasir, mengepang rambut menjadi jalan bertemu. Angin kirimkan ombak itu pada pagi, biarkan di pucuk-pucuknya aku berteriak melawan gemuruh dan gairah. Menjadi badai lembut, cukung dengan layar terentang menunggu angin darat sebelum jala dilempar menjaring udara dan rumah kerang. Angin kirimkan pula kata-kata merah pasir pada jejak. Jangan kau hapus kenangan itu, biarpun dengan ciuman. Slopeng 3. Apa yang dicari pada belukar pasir merah, langit tembaga awan jingga, pada siwalan yang berjajar sepanjang-panjang cakrawala? Mungkinkah rindu yang semalam gugur dalam mimpi dan lenyap dalam gelap, lalu di ujung-ujung cemara mengembun gelisah yang basah oleh gerimis? Abjad letih ditulis di pasir tentang perjalanan tanpa pucuk, tapi peluh tak bisa menghentikan tapak. Di pasir dibacanya nafas. Batu dengan aneka tekstur kita kumpulkan pada genggam, dinikmati jejak asing seperti warna batu dan penampang muka. Aku adalah batu serumu pada gelombang sebelum senyum mengembang untuk angkasa. Dari jauh kupandang kau sebagai kanak-kanak yang temukan boneka menari dan bernyanyi dalam ruang pribadi. Serasa ada hari kemarin yang hilang, lalu kamu dapati di Slopeng pantai. Di sini telah lahir kembali. Terakhir, debur cemara udang. Debur cemara udang melintasi samudra pasir, cabang-cabangnya menggurita, melukis gurat jejak di angkasa. Matahari hanya sembunyi, tak mungkin ia pergi, kenal laut selalu menanti cahayanya pada senja. Daun-daun teruncing jarum menusukkan cinta ke dalam legam cuaca. Sungguh sungai air siwalan mengalir dari bekas luka, ku teguk dari tempurung jiwa. Siapa berkeluh pada teduh, melukis gambar rumah pada pasir, jalan-jalan digores dengan cemari melenggang menuju pulau asing. Siapa berjemur di lengkung matahari, tak ada bayang, gelisah pasir menyapu dada waktu, perahu pun melepaskan tambangnya tanpa dermaga.
Iya, tetap berlayar. Terima kasih. Soal buru-buru letters yang kita sebagai panitia dan editor, saya dan Seno dan seluruhnya mengambil judul sajak atau puisi terakhir dari laut. Kawan-kawan pasti ingat tahun 50-an itu dulu banyak penyair Indonesia yang mula-mula banyak bicara soal laut, tiba-tiba masuk ke kampungnya. Ada Priangan Si Jelita, terus kemudian orang bicara soal gunung lagi. 10 tahun sebelumnya, bahkan 20 tahun sebelumnya, sebelum kemerdekaan itu kok banyak sekali penyair Indonesia, termasuk Takdir Ali Sabana, Sulsani, Ifai Apin, kemudian juga Khairi Anwar itu ngomong soal laut. Rupanya setelah kita telusuri, ternyata laut pada saat itu dijadikan semacam metaforal atau konsep tentang kebebasan, di mana Indonesia itu harus bebas dari cengkraman. Satu, di tradisi yang menghukum. Kedua adalah kolonialisme. Artinya laut adalah lambang kebebasan, penjelajahan. Bahkan Rifai Apin itu mengutuk bongnya dan mengutuk masa silam. Apa ada di sini? Semua batu semua. Yang saya inginkan adalah layar berkebar-kebar, ombak berkejaran, dan intinya penjelajahan tanpa batas yang menantang. Itulah yang harus kita cari. Asrul Sani mengatakan ketika debat itu apakah kita akan kembali ke masa depan yang belum jelas atau kembali ke masa silam yang nanti akan menjelma lagi ke masa depan seperti Armin Pane namanya. Atau kalau Stan Takdir jelas masa lalu itu harus dikubur dalam-dalam karena sudah terbukti gagal menindas masa lalu. Kita harus merengkuh kebebasan tanpa batas dan di sisi lain menemukan sesuatu, yaitu kebebasan, dan laut adalah wilayah tanpa tepi. Nah, semuanya berbicara soal itu, mengutuk kampungnya, mengutuk daratan, karena ada kebutuhan untuk mengidentifikasi tentang Indonesia masa depan yang masih samar-samar, sehingga kalau menjadi penyair atau menjadi manusia Indonesia itu harus berani menempuh badai, dan itu yang saya butuhkan, bukan batu-batu yang ada di kampung. Tapi ketika tahun 50-an kok orang kembali ke batu-batu dari gunung. Asrul Sani sangat jengkel dan bilang sajak terakhir tidak akan lahir dari gunung, tetapi sajak terakhir akan lahir dari dasar lautan. Nah, rupanya tahun 60-an laut jadi tadi masih menjadi konsep. Kemudian apakah menjadi pengalaman, muncul pada beberapa sajak Indonesia berikutnya. Nah, pada Borobudur Writer yang tahun kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan para sastrawan yang menulis cerita silat. Kenapa tidak ada pertarungan antara pendekar-pendekar itu berlangsung di air? Kok adanya di benteng? Itu kan? Karena kehilangan, ternyata banyak sastrawan yang memang agak kesulitan. Kalau menciptakan ilmu kanuragan kesaktian di laut itu istilahnya pun sulit. Kita mencari juga sulit. Apakah kemudian pengetahuan itu sudah hilang sama sekali? Kenapa tidak ada cerita silat seperti di Cina, bagaimana orang membunuh musuhnya itu dengan kosakatanya itu sangat air, kira-kira kayak gitu. Tidak menggunakan kosakata daratan. Rupanya dulu hanya konsep, kemudian belum menjadi pengalaman, dan akhirnya laut menjadi semacam identifikasi atau metafora laut sebagai suatu ruang. Kita ambil sebagai ruang, tetapi kehadiran laut waktu kami diskusi tentang Borobudur Writer Bahari, kita ini Indonesia ini kan laut itu bukan sekadar fakta fisik karena kita berhadapan, tetapi juga fakta simbolik. Nah, tadi saya ada acara di Hotel Hyatt, itu temanya tentang sejarah makanan sejak zaman abad 7-8, zaman Selenggara. Kebetulan ada penelitinya yang sangat serius, namanya Pak Timbul Haryono, yang meneliti makanan berdasarkan prasasti dan kitab-kitab kuno. Dia sebutkan tadi, dia bahas. Nah, itu ternyata kosakatanya banyak sekali istilah itu. Terus kemudian ada seorang ibu yang sudah lama saya cari, ini dulu profesor teknologi pangan di Universitas Gadjah Mada, yang saya cari harusnya dia jadikan pembicara, tapi nggak ketemu nomornya, saya kehilangan. Ketemu di situ. Dan orang ini meneliti seluruh jenis tanaman dan makanan
dan resep-resep dari Aceh sampai Papua, tapi dia sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Dia profesor di UGM. Dia cerita tentang bagaimana kosakata istilah-istilah itu sedemikian kayanya dan sekarang hilang. Kenapa bisa hilang? Pasti ini ada penyebabnya. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol sampai dia bilang begini, Mas Adi, sampai ini kan penulis sastra di dunia. Sekarang ini Anda ini pengkhianat sastra nggak bisa nulis lagi. Gitu. Saya itu heran, kalau membaca cerpen atau prosa di Indonesia itu kalau ada tokoh lapar makan, dibilang dia makan dengan lahap dan kenyang, nah, itu semua anak juga tahu gitu loh. Kenapa dikatakan gitu loh? Dia makan pasti lahap. Saya ingin saya tahu makanya kalau sastra itu memakan ini seperti apa yang dimakan, bagaimana makannya, masakannya apa. Seperti contoh Markayam itu kalau nulis cerpen kadang-kadang membaca cerpen soal bercerita tentang makanan itu kadang-kadang setelah baca cerpen itu makanannya nggak enak jadi enak gitu. Jadi ini kritik yang sangat keras bahwa oh iya gitu, kita ini kan nggak ngerti soal makanan, kita hanya makan segala macam. Loh, kalau nggak ngerti kan bisa tanya sama saya katanya. Jadi dia aneh ketika membaca karya sastra itu kadang-kadang memang tidak mendapatkan hal-hal tertentu yang memperkaya perspektif tentang kuliner namanya. Jangan-jangan kita ini memang sembrono, tidak mau berusaha mencari sesuatu yang sebenarnya itu ada. Umpamanya kalau puisi mungkin sekarang mungkin pertanyaannya kan apakah benar ada kosakata yang berasal dari laut? Jangan-jangan cara pandangnya memang laut itu pulau yang jauh. Ada beberapa puisi tahun 40-an diteruskan tahun 80-an. Ketika masuk ke laut, yang dipentingkan bukan mencari tujuan mendapatkan sesuatu, tetapi bagaimana menjalani perjalanan berlayar. Ada kita manusia yang segera pergi, setiap kali kita harus segera berangkat. Berangkat kemana? Ya tidak tahu. Wong itu namanya laut. Oleh karena itu yang dipentingkan jangan bertanya hasilnya, tapi yang penting pelayaran itu. Ada beberapa penyair yang di buku ini saya kira menunjukkan itu. Raudal, umpamanya dalam beberapa puisinya itu yang penting kamu itu menghayati sisik-sisik ikan. Di mana tujuannya kita tidak perlu. Seperti Khairul Anwar bilang, sonder menemu, sonder mendarat. Yang penting itu terbang. Yang ada adalah ladang tandus kalau Khairul. Nah, pengalaman ini yang sebenarnya ingin kita coba dorong lagi dengan adanya foto-foto writer dengan Bahari. Tentu kita tidak akan bisa mengatakan mana puisi Bahari, mana yang tidak. Paling sekurang-kurangnya kita mencoba kembali kosakata. Kalau air itu jedes itu gimana sih kata-katanya? Apakah kita sudah kehilangan itu? Kalau makanya kalau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa itu kan untuk mengungkapkan, tadi ada diskusi tentang itu, makanya mengungkapkan rasa dengan bunyi kosakata itu ternyata bahasa Jawa sangat kaya. Antara bunyi dengan rasa itu bisa tercecap, bisa terbaui. Kemerenyes itu nggak bisa di bahasa Indonesia kan. Kemeripit, maklegender itu nggak bisa. Apakah kemudian di lautan itu juga ada kosakata semacam itu, sehingga laut tidak dipahami sebagai konsep atau tujuan atau sebagai metafora yang dipandang dari sudut pandang tertentu, tapi dia sudah menuju dalam kata-kata maupun di dalam pikiran. Nah, kalau ngomong soal tema, saya kira kecenderungan untuk pulang ketika pergi kita jauh dari itu hampir pernah saya buktikan dalam suatu analisa bahwa memang kita itu kerinduan untuk pulang. Sebagai manusia darat itu memang sangat tinggi. Banyak puisi itu yang selalu pergi jauh akhirnya pulang. Rindu nanti akan pulang. Selalu kebayang-bayang pikiran kita. Kalau di laut saya kira tidak bisa diprediksi, sesuatu itu kan tidak bisa kita hitung-hitung, tapi bisa terjadi sesuatu dan itu tanpa batas dan kedalamannya tidak bisa kita ukur. Nah, apakah di sana akan muncul kosakata penggambaran sehingga kata-kata bisa menuju? Nah, mungkin ini bukan jawaban dari itu semua, tetapi mungkin proses ke sana perlu dimulai, termasuk dari perdebatan tentang Bahari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, besok itu kan kita akan selesai jam 5, tetapi seperti tahun yang lalu kawan-kawan akan check out jam 12, tetapi seperti yang tahun yang lalu nanti barang-barang sudah dikemasi, nanti kita langsung ke Sheraton. Nah, dari Sheraton itulah kita berpisah, kira-kira seperti itu. Dan kami sebagai panitia mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
karena kami berlima memang ada kesulitan untuk menjual sastra, ternyata sastra agak susah dijual gitu, apalagi foto itu agak susah dijual menjual Marhalim mungkin sedikit bisa dijual lah, agak sinetron tapi kira-kira seperti itu harapannya. Nah, apakah kemudian kita akan bertemu di Lamongan atau mungkin bertemu di atas kapal, kita tidak tahu. Yang jelas mudah-mudahan kawan-kawan sekarang mencoba menelusuri kembali paling tidak bahasa laut itu sebenarnya seperti apa bahasanya. Jangan-jangan kita tidak kenal lagi seperti yang saya dibilang oleh Ibu Murdiati Garjito tadi, yang dia sangat canggih menerangkan salah satu hasanah sastra yang dia pelajari dalam itu 20 tahun adalah centini, dan dia mau tadi mempresentasikan makanan di dalam centini. Ada 257 event atau kejadian khusus bagaimana orang itu makan, alasannya apa, seperti apa, terus makanannya apa, terus kemudian bagaimana sumber-sumber itu semua tercantum dalam kerajaan ini, sehingga ada ratusan resep-resep. Itu bagaimana penulis itu bisa memiliki pengetahuan semacam itu sehingga memperkaya sudut pandangnya. Ibu ini bilang kalau saya menulis tentang rempah-rempah dan makanan berdasarkan sudut pandang saya sebagai akademisi, jadilah diktat-diktat. Nah, kalau Anda sebagai penulis, ya kalau menulis itu ya seperti ya pasti nanti hasilnya berbeda. Saya menulis makanan hasilnya buku kuliah, kalau Anda jadinya lain. Nah, makanya Anda jangan ngawur kalau ya Bu, ini bisa bela saya. Kalau saya kalau nulis prosa, namanya nulis prosa atau cerpen atau puisi, umpamanya ya memang saya ternyata tidak berusaha mencari hal-hal kayak itu, sehingga si ibu itu juga wah lah kalau kayak gini aja ya ini buat apa, orang makan ya pasti lahap ya kenyang, ya itu nggak bisa dikatakan. Dia bilang begitu, tapi saya nggak mau jawab karena itu memang itu sebuah kritik yang sangat menarik buat saya, dan untuk Bahari saya kira bisa diperlakukan juga karena benar kita mencoba memasuki itu. Jadi kira-kira Writers ini arahnya ke sana, tapi ini mungkin nanti bisa kita lanjutkan di tempat lain. Nah, tahun depan kita akan ngomongin soal Ratu Adil tentang mesianisme yang sebenarnya orang Indonesia masih menunggu terus. Ada peneliti dari yang sekarang baru melakukan disertasinya mengenai fenomena 57 orang Indonesia yang mengaku jadi nabi, itu sebenarnya seperti apa sih, nanti akan kita bahas. Terus surrealisme, terus kemudian Mahdiisme di Indonesia. Dan tahun yang lalu Pak Bambang Budi Utomo, seorang arkeolog yang meneliti 30 tahun meneliti tentang arca-arca Bugis termasuk Sriwijaya, dia melakukan riset, dia bilang ke saya, Mas Adi, saya bukan meneliti agama, tetapi dari artefak-artefak yang saya temukan di Indonesia mayoritas ternyata si A. Saya nggak ngomong ideologi, tapi bentuk-bentuk itunya. Apakah Mahdiisme, apakah kemudian mesianisme itu masih sekarang kita tunggu, nanti 2014 kita akan bicara soal itu, dan kawan-kawan mungkin masih bisa ikutan kalau masih ingin. Tapi yang jelas anggota tetapnya itu Fidi. Fidi itu anggota tetap. Jadi ada Fidi, ada Oto. Nah itu saya kira. Jadi demikian, kita istirahat, besok kita akan diskusi lagi, dan nanti kita ketemu di Sheraton. Tadi ada sedikit kendala di Hyatt karena setelah kita bikin setting dengan Hyatt, tiba-tiba ada bookingan dari Pak SBY, semuanya diberitakan, yang saya agak gelagapan itu. Jadi memang ternyata Presiden itu sering menyusahkan pada bukan jadi agak gelagapan. Kita nggak kena di sini soal itu presiden-presidenan, termasuk Remi Sulado itu marah besar kepada kita gara-gara terlambat 2 jam kita jemput karena kena macet. Ada SBY, ada kawinan anaknya Sultan, jadi nggak bisa jalan. Saya sendiri baru nyampe barusan aja juga, padahal selesai jam 7 sudah di acara. Itu memang pengerti itu kadang lebih banyak nyusahin, ya sudah kita terima saja. Kita doakan juga arwahnya selamat. Terima kasih atas kedatangannya, kita akan ketemu lagi besok. Terima kasih. Saya kira demikian.